Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa lagi pemirsa di Bacain Berita yang akan ditemani oleh Bung Kameramen. Silakan Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, ini lagi-lagi tentang menteri yang punya Indonesia Bung Alfian. Judulnya Bung Alfian, dari Detik Finance, Selasa 24 Mei 2022. Judulnya, Luhut, utang Indonesia Rp 7.000 triliun. Masih kecil katanya Bung Alfian. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu satu negara yang bernama Sri Lanka, ya, dengan hanya berhutang 700 triliun saja, rezimnya tergulung. Dan para oknum-oknum dan tokoh-tokoh pejabatnya pun banyak mengalami proses yang persis seperti peristiwa 11 April 2022. Ya, dia mendapatkan perlakuan, diamuk massa, diamuk masyarakat. Pejabat-pejabat Sri Lanka mendapatkan perlakuan yang tidak patut sehingga dia berpenampilan hampir telanjang. Walhal 7.000 loh. Ini sudah keterlaluan. Itu mulut itu kelihatannya perlu diajak kompromi ya. Mas kok ngomong begitu? Terus sekolah lagi. 7.000 triliun itu besar, dan itu hutang negara, belum hutang swasta. Jadi perhatian buat semua pemirsa, kita berada di sebuah negara yang sebetulnya mengalami kolaps yang sudah cukup akut, dan sayang ini ditutup-tutupi dengan pendekatan-pendekatan bervariasi, diantaranya ya kriminalisasi. Baik Bung Alfian, ini saya mau bertanya gini Bung Alfian. Ini terkesan meremehkan nih Bung Alfian. Sama kayak kasus COVID awal Bung Alfian. Diremehin, ini mah kecil lah, gampang, gak usah pakai masker, gini-gini. Ternyata pas udah besar panik. Nah ini kan Bung Alfian, yang Bung Alfian sampaikan beberapa di Bacaan Berita sebelumnya, kita itu punya beban bayar bunga hutang juga Bung Alfian. Dari 7.000 belum lagi bunga hutangnya. Nah ini gimana Bung Alfian ya? Utangnya bukan dia yang bayar masalahnya. Kalau dia bilang kecil dia yang bayar sih slow ya kan Bung Alfian. Ini masalahnya nanti anak cucu kita yang hancur Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian? Ya, meremehkan. Jelas ini mentalitas anak jajahan ya. Dan ini kita sangat sayangkan orang seperti beliau yang sepatutnya sudah jadi opung, jadi orang tua, jadi kakek. Mesti dia memahami bahwa dia cepat atau lambat pasti mati kan gitu. Iya. Nanti anak cucu dia juga yang akan kena beban membayar hutang itu dalam artian yang sesungguhnya. Maka sikap-sikap seperti ini menjadi catatan khusus buat kita bahwa untuk Indonesia ke depannya kita akan katakan lampu merah, palang merah, atau talak 3 untuk orang seperti ini bisa menjadi orang yang ada dalam barisan pengelola negara, apakah menteri, apalagi jadi presiden. Yang jelas orang model begini harus dalam posisi verboten, kartu mati, dan tidak ada untuk peluang orang yang tidak punya rasa, tidak punya perasaan, dan rasanya memang ini menjadi hal yang sangat naif dan keterlaluan. Iya Bung Alfian, kita merasa dia ini keterlaluan Bung Alfian. Berbeda dengan Presiden Indonesia Bung Alfian, justru malah memberi tugas baru pada Opung, yaitu dalam wartaekonomi.co.id, Jokowi tugasi Luhut urus minyak goreng. 2 menteri dianggap tak mampu bekerja. Ini lagi-lagi Bung Alfian yang sering Bung Alfian sampaikan, tidak pada porsinya, zolim lah bisa dibilang. Jadi udahlah banyak macam-macam, nggak jelas juga, tidak untuk kesejahteraan rakyat Indonesia juga, tapi malah disuruh urus minyak goreng lagi nih. Gimana Bung Alfian? Urus minyak goreng ini pertama menyalahi daripada semangat beliau di awal terpilih jadi presiden, bahwa tidak akan memberikan posisi rangkap jabatan. Itu satu catatan buat pemirsa. Ini sebuah catatan bahwa ini sebuah pengingkaran dan kebohongan publik yang terang-terangan. Yang kedua, posisi ngurus minyak goreng ini ternyata adalah jabatan ke-14 yang dimiliki oleh orang yang bernama Luhut bin Sarpanjaitan. Silakan periksa sendiri, silakan nilai sendiri apakah layak, apakah memang tidak ada orang lain lagi, apakah memang tidak ada pihak yang secara otoritatif juga punya kepatutan untuk melakukan pengendalian atau pengolahan atau penanganan masalah ini. Ini memang sudah menunjukkan tingkat kekacauan dan tingkat tidak sanggupan ya, dalam bahasa tegasnya
ketidakbecusan, bahkan kengawuran. Mungkin ketika ada yang bilang demokrasi kriminal, itu memang masuk. Dan ini mungkin bukan hanya kriminal dan penuh dengan ketidakpatutan ya, ada di sana. Bung Alfian, ini berbeda dengan masyarakat, Bung Alfian. Masyarakat seperti Bung Alfian kan sebagai tokoh menyampaikan bahwa Sri Lanka aja 700 triliun sudah bangkrut. Nah, banyak juga Bung Alfian masyarakat seperti buruh dan ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh lain, Bung Alfian, mereka cemas, Bung Alfian, dengan hutang yang sangat banyak. Nah, fenomena ini Bung Alfian melihatnya bagaimana? Satu sisi masyarakat merasa cemas, tapi satu sisi pemerintah menyebut 7.000 triliun itu masih kecil. Saya khawatir dia masih mau nambah utang lagi nih, Bung Alfian. Kelihatannya memang begitu. Sebagaimana permintaan dari pihak Cina. Cina itu hanya mensyaratkan membayar 1/4 dari bunga itu. Katakanlah bunganya berapa, jumlah utang yang ada. Cukup bayar 1/4. Dan mereka akan mendapatkan gelontoran dana yang dibutuhkan. Tetapi ada dua fungsi. Fungsi melanjutkan proses yang sudah mereka lalui dengan segala mismatch atau ketidakmampuan mengelola. Fungsi yang kedua untuk memberangus gerakan Islam. Dan ini pernyataan resmi yang pernah kita tahu, dan ini jadi catatan buat seluruh kaum muslimin, seluruh kaum pribumi muslim. Kita harus menghitung bahwa tindakan-tindakan yang mengarah kepada aneksasi, tindakan-tindakan yang mengarah kepada kerja-kerja intimidasi, represivitas, ini akan semakin keras. Dan ini artinya kita harus menghitung cara-cara yang tepat untuk menghadapi para oligarki dan para pihak-pihak yang diprotek oleh komunis Cina dengan cara-cara yang mungkin sama-sama kita tahu di mana saja orang-orang komunisme itu punya cara yang sangat sadis, sangat represif, dan tidak peduli dengan korban nyawa yang banyak, dan juga terjadi di Uighur dan beberapa daerah-daerah yang berpaham komunis. Begitu. Baik, Bung Alfian, untuk sesi akhir dibacain berita kali ini, apa nih pesan Bung Alfian untuk khusus lah ya umat Islam, yang saya lihat umat Islam itu yang paling resah dengan kondisi Indonesia hari ini, Bung Alfian? Apa minimal langkah-langkah mereka yang perlu mereka lakukan, atau pengamanan kecil apa yang mereka perlu siapkan itu, Bung Alfian? Yang pertama, seluruh kaum muslimin yang menyimak penyampaian ini, kita harus segera memahami secara lebih luas dan lebih mendalam apa yang sedang terjadi. Mungkin tidak perlu dibahasakan secara leksikal. Yang kedua, mari tumbuhkan ruhul jihad, hamasatul jihad. Minimal kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah, pada saat-saat yang tidak bisa kami menghindar, izinkanlah kami untuk bergerak sebagaimana pendahulu kami masa lalu. Agar kami akan muncul sebagai orang yang berjiwa perjuangan, jiwa patriotik, jiwa jihad. Yang berikutnya adalah berikan kepada kami kemampuan untuk mengedukasi keluarga dan orang-orang terdekat terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk kepada apa yang sedang ada ini, sehingga kami akan sampai pada sebuah situasi perlawanan yang berdasarkan pengetahuan, berdasarkan informasi yang akurat, dan keberanian kami yang punya landasan iman dan Islam. Artinya ini memang situasi yang sangat membuat kebanyakan kaum pribumi muslim dalam posisi yang sangat khawatir. Sekian pemirsa yang menyimak dibacain berita, kita akan berjumpa dengan berita-berita berikutnya dan sikap-sikap kita dalam menghadapi situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.